Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam yunabbi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahjatil bayda. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat, para pemirsa program Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari senantiasa kita memuja dan memuji Allah. Allah yang telah memberikan kita ragam macam nikmat. Sejak kita terlahir dari kandungan ibu kita ke dunia yang fana ini, bahkan berbagai macam rahmat, nikmat dan karunia dari Allah terus menerus diberikannya kepada kita. Dalam setiap detik waktu yang kita lewati di dunia ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak pernah bisa terlepas sedetik pun dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu mari senantiasa kita menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara kita memperbanyak amal-amal ubudiyah kita kepadanya, baik amal ubudiyah yang sifatnya wajib maupun amal-amal yang sifatnya sunat. Maka hadirin para pemirsa program Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga mari senantiasa kita sanjung sajikan kepada seorang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para al dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring bahu dan seayun langkah dengan Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam, sehingga kita semuanya menjadi muslim yang senantiasa bisa merasakan indahnya, nikmatnya hidup dalam naungan ajaran Islam. Hadirin wal hadirat, para pemirsa program Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah sejenak kita mentadabburi kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ketakwaan. Bahwa sesungguhnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa kita beriman dan bertakwa kepadanya. Mengapa kita perlu menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yakdzibun. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka sungguh akan kami buka kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Allah menjanjikan kepada kita semuanya, kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan. Ketika Allah memberikan keberkahan bagi penduduk sebuah negeri, bagi individu-individu dalam negeri tersebut, bagi kita semuanya, ketika Allah menurunkan keberkahannya, maka kita akan merasakan kebahagiaan, merasakan berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita diberikan rezeki yang berkah, maka kita akan bahagia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bayangkan para pemirsa semuanya, betapa banyak orang-orang yang diberikan rezeki yang banyak tetapi mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Mengapa itu bisa terjadi? Mereka punya uang, punya harta, jabatan, tahta dan sebagainya, tetapi mereka gagal mendapatkan kebahagiaan karena di dalam harta mereka itu tidak terdapat keberkahan, tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Maka harta
yang dimiliki oleh seseorang, jika harta itu tidak diberkahi oleh Allah, pasti harta itu tidak akan bisa mengantarkan orang tersebut kepada kebahagiaan yang dicarinya di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Maka kita bandingkan bahwa dalam konteks harta, antara harta yang diberkahi dan harta yang tidak diberkahi. Harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Tetapi harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala justru akan menyengsarakan pemiliknya di dunia, tidak akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan juga tidak akan mengantarkannya kepada kebahagiaan nanti di akhirat. Oleh sebab itu hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh sebab itu pada sore ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai ketakwaan ini mengantarkan seorang individu kepada kebahagiaan dan juga mengantarkan sebuah tatanan masyarakat muslim menuju kejayaan peradabannya. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan dalam sejarah perjalanan umat Islam di atas pentas peradaban, maka kita akan menyaksikan bahwa sesungguhnya ketakwaan yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu itulah modal yang paling penting yang mereka miliki, yang kemudian mengantarkan mereka kepada kejayaan hidup di dunia dan juga kepada kejayaan hidup nanti di akhirat sebagaimana janji Allah dan Rasulnya. Maka para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memperhatikan bagaimana umat Islam terdahulu merintis kejayaan hidup, ketika umat Islam terdahulu mereka merintis peradaban Islam, yang peradaban Islam dahulu kita ketahui pernah menerangi berbagai belahan penjuru dunia ini. Kita bisa menyaksikan misalnya peradaban Islam di Andalusia yang menjadi mercusuar dalam lapangan ilmu dan peradaban. Bagaimana orang-orang barat datang ke Andalusia, mereka menuntut ilmu di sana, mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu yang dilahirkan, diciptakan dengan izin Allah oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim di Andalusia. Ilmu kimia, ilmu biologi, pertanian, kedokteran, ilmu astronomi dan sebagainya. Allah berikan kejayaan kepada umat Islam di Andalusia pada saat itu karena mereka memiliki modal yang paling penting yang harus dimiliki oleh umat Islam, yaitu ketakwaan. Maka Allah juga kembali mengingatkan kita dalam ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkanmu. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberimu ilmu. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kamu pengetahuan-pengetahuan yang tadinya tidak diberikan kepada siapapun. Maka para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita perhatikan kejayaan umat Islam di masa Turki Utsmani, yang mana kalau kita lihat peta kejayaan umat Islam di era Turki Utsmani itu pernah menguasai bahkan sepertiga belahan dunia ini. Coba kita bayangkan suatu masa ketika umat Islam dengan peradabannya yang gemilang pernah menguasai sepertiga belahan dunia ini, memberikan pencerahan, memberikan berbagai efek-efek yang menakjubkan dalam kehidupan masyarakat dunia, membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang tertindas, membantu orang-orang yang membutuhkan di berbagai belahan dunia. Dan juga umat Islam pada saat itu menjadi umat yang sangat disegani oleh lawan-lawannya. Ini semua merupakan efek hasil ketika umat Islam mereka memiliki modal yang namanya ketakwaan. Maka oleh sebab itu hadirin sidang
para pemirsa program Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang perlu kita petik hari ini oleh kita yang hidup saat ini adalah bagaimana kita jadikan nilai-nilai ketakwaan ini menjadi pakaian dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang terus-menerus menghiasi hidup kita di dunia ini, sehingga sebagai pribadi kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah ketika Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan buka kepada kita semuanya sebagai pribadi dan juga kita sebagai masyarakat muslim secara kolektif, akan dibuka pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Kalau dari segi harta, ketika diberkahi maka harta itu akan memberikan kita kebahagiaan. Kalau dari segi ilmu, ketika ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini akan mengantarkan kita kepada tujuan yang ideal dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu bagaimana agar ilmu ini memberikan manfaat kepada semua orang. Bagaimana agar ilmu ini mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia, di akhirat dan juga dua-duanya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang dia mau kebahagiaan hidup di dunia dengan ilmu, di akhirat dengan ilmu, dua-duanya juga dengan ilmu. Ilmu yang bagaimana yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat sekaligus, yaitu ilmu yang diberkahi oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang punya ilmu, tetapi ketika mereka tidak punya nilai-nilai ketakwaan dalam jiwanya, maka ilmu itu tidak bisa menolong. Ilmu itu justru akan mengantarkannya kepada kerusakan-kerusakan. Ilmu itu justru akan membuat ia menggunakan ilmu tersebut untuk melakukan hal-hal yang merusak di atas muka bumi ini. Begitu banyak orang-orang yang paham tentang ekonomi, tapi justru mereka memiskinkan masyarakat kita. Orang-orang yang punya ilmu tentang politik, tapi justru memperagakan praktek-praktek politik yang justru merugikan masyarakat kita. Orang-orang yang punya ilmu tentang pendidikan dan sebagainya, tetapi mereka tidak bisa menolong masyarakat kita untuk keluar dari keterpurukannya. Tidak bisa membantu masyarakat kita untuk menuju kepada suatu era pencerahan. Maka oleh sebab itu inilah yang membedakan antara bagaimana ilmu yang diberkahi oleh Allah dengan ilmu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita semuanya ingin agar apa yang kita miliki senantiasa diberkahi oleh Allah. Kita punya harta diberkahi oleh Allah. Kita punya ilmu diberkahi oleh Allah. Kita punya anak-anak diberkahi oleh Allah. Kita punya apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya diberkahi oleh Allah. Nah, agar diberkahi oleh Allah, maka kita mesti memiliki apa yang namanya yaitu ketakwaan. Kita mesti memiliki modal yang paling penting, yaitu ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayatnya Al-Qur'an surat Az-Zumar, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka nanti dari akhirat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dipanggil untuk masuk surga zumara dengan berkelompok-kelompok. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan saja dijanjikan oleh Allah kepada mereka surga nanti di akhirat, kemudian Allah juga mengingatkan bahwa nanti mereka akan masuk ke dalam surga Allah dengan berkelompok-kelompok. Jadi ada kelompok dari desa ini, ada kelompok dari desa itu, ada kelompok organisasi ini, kelompok organisasi itu, macam-macam. Dipanggil oleh Allah untuk masuk surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qila lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka ketika dibukakan kepada mereka pintu-pintu surga, kepada orang-orang yang bertakwa ini dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah, maka kemudian para penjaga surga, para malaikat-malaikat yang menjaga surga mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, sejahtera, selamat kepada kalian, sejahtera kepada kalian, tibtum, atas kebaikan-kebaikan yang telah kalian kerjakan, fadkhuluha khalidin, maka masukilah kalian ke dalam surga dalam keadaan abadi,
Nah, orang-orang yang masuk juga nanti akan diabadikan oleh Allah. Artinya mereka akan merasakan kenikmatan di dalam surga dengan cara terus menerus. Hadirin wal hadirat para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu janji surga, janji diberkahi oleh Allah dan juga berbagai macam janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Perlu juga kita pahami bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu secara pribadi mereka juga akan ditolong oleh Allah. Ketika Allah misalnya berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Siapa saja yang bertakwa di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang masalah yang dia hadapi pasti akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Kita tentu punya banyak sekali masalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Masalah kita pribadi, di rumah, di kantor, dan berbagai macam masalah lainnya sepanjang hayat kita di kandung badan, sepanjang hidup kita di dunia ini pasti kita akan punya masalah. Tetapi orang-orang yang bertakwa, ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka masalah apapun yang mereka hadapi pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti Allah akan menunjukkan mereka jalan keluarnya. Pasti ada solusi yang disiapkan oleh Allah kepada mereka. Maka sekarang timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sih ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu? Apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa? Maka kemudian dalam berbagai ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang karakter orang-orang yang bertakwa, kriteria, ciri-ciri, khasais daripada orang-orang yang bertakwa. Antara lain dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mereka beriman kepada sesuatu yang mereka tidak lihat. Mereka beriman kepada malaikat walaupun mereka tidak pernah melihat malaikat. Mereka beriman kepada hari kiamat walaupun mereka tidak pernah melihat bagaimana bentuk hari kiamat itu. Mereka beriman kepada adanya siksa kubur walaupun mereka belum pernah melihatnya. Jadi kriteria takwa yang pertama dalam ayat ini yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang kedua itu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Kalau kita bertanya, bagaimana kriteria orang yang bertakwa itu? Orang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa mendirikan sholat sehari semalam 5 waktu yang wajib ditambah dengan sholat-sholat sunat. Jadi kalau kita mau lihat sekali lagi apakah kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa, maka lihatlah diri kita bagaimana konsistensi kita dalam mengerjakan sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunat. Mengapa sholat sunat juga penting? Karena dalam hadis dijelaskan bahwa nanti di hari kiamat amal yang paling duluan dihisab adalah sholat. Nanti para malaikat akan menghitung amal kita satu persatu, mempertanyakan kita semuanya hamba Allah, apakah kamu ada sholat ketika kamu hidup di dunia dulu? Maka orang-orang akan menjawab, yang sholat akan menjawab, ya saya sholat. Apakah kamu sholat wajib dulu di dunia? Ya saya sholat wajib 5 kali sehari semalam. Ternyata ketika seseorang sudah menjawab, iya saya sholat, ya saya sudah sholat waktu di dunia dulu, ternyata dia tidak langsung lepas karena malaikat akan kembali kepada pertanyaan berikutnya. Apakah kamu juga sholat sunat? Nah, ternyata selain sholat wajib juga akan ditanya sholat sunat. Ya. Kemudian kalau kita jawab tidak, saya hanya sholat yang wajib, berarti itu belum tentu lepas, belum tentu lepas dari pemeriksaan malaikat. Tetapi kalau dijawab, oh iya saya juga sholat sunat, berarti insya Allah dia akan lepas dari pemeriksaan malaikat, akan lulus dari akan lulus dari pemeriksaan malaikat nanti di hari akhirat. Nah hadirin wal hadirat para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah,
Mengapa salat sunat juga penting? Karena sesungguhnya salat wajib itu terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, salat sunat dibutuhkan agar bisa melengkapi apa yang kurang dari salat wajib kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa yang diberikan rezeki oleh Allah kepada mereka, mereka infakkan, mereka berikan, mereka dermakan kepada orang-orang lain. Jadi kriteria orang yang bertakwa yang ketiga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini, di awal surah Al-Baqarah ini, yaitu orang-orang yang senantiasa mau mendermakan hartanya di jalan Allah. Kalau kita mau lihat siapa ini, bagaimana nih kriteria orang bertakwa, maka akan mudah sekali kita kenali, yaitu mereka yang senantiasa mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau kita semuanya ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus menjadi orang-orang yang mukmin yang benar-benar beriman, tidak pernah ragu kepada sesuatu yang gaib. Kita harus senantiasa mendirikan salat dan juga mengajak anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita untuk mengerjakan salat. Dan juga kita harus menjadi orang-orang yang suka berderma, harus menjadi orang-orang yang suka menginfakkan harta kita di jalan Allah, harus menjadi orang yang suka memberi walaupun hanya sebutir kurma. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita, takutilah kalian terhadap neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Ketika dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, maka bukan berarti kita harus memberikan semua yang kita miliki, tetapi bahkan orang-orang yang tidak punya banyak sekalipun, dia tetap bisa menginfakkan apa yang mereka miliki hanya dengan sebiji kurma. Allah pasti akan mencatat apa yang kita berikan tersebut sebagai sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali dalam berbagai ayat-ayat yang lain yang Allah jelaskan kriteria orang yang bertakwa, seperti Al-Quran surat Ali Imran, dan juga dalam berbagai surah-surah yang lain. Dalam Al-Quran surah Ali Imran juga di sana dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa menahan amarah, orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, wal afina 'anin nas. Ketika kita menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, itulah kriteria orang-orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang untuk menahan amarah, maka berarti pada saat itu sudah ada kriteria takwa dalam diri kita. Maka marilah senantiasa kita amalkan. Kita jadikan ketakwaan ini sebagai pakaian dalam hidup kita. Kita biasakan karakteristik takwa ini menjelma dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, sehingga akan turunlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai individu dan juga kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan surga di akhirat nanti, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini serta juga bagi masyarakat kita. Demikianlah hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Qalbu yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.